Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavelia Nurpabian dengan NIM 31014190038. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi adalah hal yang setiap hari kita lakukan. Yang mungkin kita tidak sadar melakukannya karena saking sering dan naturalnya proses komunikasi. Karena sering melakukan komunikasi, mungkin kita mengira bahwa kita mengetahui dengan jelas apa saja tentang komunikasi. Namun, ternyata masih banyak hal yang perlu dipelajari dalam ilmu komunikasi. Salah satunya adalah prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip dasar komunikasi. Menurut Seller dan Arif Muhammad, prinsip dasar komunikasi ada 4, yaitu komunikasi adalah suatu proses, komunikasi adalah suatu sistematik, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi bukanlah suatu barang yang dapat ditangkap dengan tangan untuk dapat diteliti. Yang dimaksud proses di sini adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Komunikasi juga melibatkan suatu variasi saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada duplikat dalam cara persis sama, yaitu saling hubungan di antara orang, lingkungan, keterampilan, sikap, status, pengalaman, semuanya menentukan komunikasi yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Jadi, komunikasi di samping berubah-ubah juga dapat menimbulkan perubahan. Tidak ada bentuk yang baku bagi suatu proses. Begitu juga dengan komunikasi yang selalu berubah-ubah menuntut variasi dan komponen-komponen yang membentuknya. Dan sebagai suatu proses, komunikasi juga menuntut adanya hasil dari proses tersebut, yaitu perubahan. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Komunikasi adalah suatu sistem. Komunikasi adalah suatu sistem karena proses komunikasi terjadi akibat adanya komponen-komponen komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator atau penyampai pesan. Kedua, pesan. Ketiga, media. Yang keempat, penerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik. Komponen-komponen komunikasi tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya, pengirim mempunyai peranan untuk menentukan apa informasi atau apa arti yang dikomunikasikan. Setelah tahu apa arti atau informasi yang akan dikirimkan, informasi tersebut perlu diubah ke dalam kode atau sandi-sandi tertentu sesuai dengan aturannya sehingga berupa suatu pesan. Jadi, komponen pesan ada kaitannya dengan komponen pengirim. Begitulah antara satu komponen dengan komponen lain saling berkaitan. Dan jika salah satu komponen mendapat gangguan, maka akan menimbulkan gangguan pula pada komponen lainnya yang berdampak pada terganggunya proses tersebut. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Interaksi adalah bertukar komunikasi secara bergantian. Sedangkan transaksi adalah proses menyandi pesan yang dilakukan bersamaan dengan menginterpretasikan pesan yang diterima. Komunikasi bersifat transaksi dan interaksi karena proses komunikasi pada intinya merupakan transmisi pesan antara komunikator dan komunikan. Hal ini
menjadi penyebab terjadinya transaksi dan berlangsung secara kontinu. Proses ini juga mendukung untuk terjadinya interaksi antara mereka yang berkomunikasi. Komunikasi menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang dan proporsional. Komunikasi dapat terjadi disengaja atau tidak disengaja. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, apa saja yang akan dikatakan, atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja. Pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Komunikasi secara sengaja terjadi karena pesan yang dikirimkan oleh komunikator memiliki tujuan khusus terhadap penerima yang dimaksud. Idealnya, hal tersebut dapat menimbulkan efek yang diharapkan. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Komunikasi juga dapat terjadi secara tidak sengaja, tetapi masih dapat diterima dengan sengaja oleh siapa saja yang saat itu berada dalam jangkauannya. Prinsip-prinsip komunikasi yang lain. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi nonverbal seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Yang kedua, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan di antara dua orang sahabat dan percakapan antara dosen dan mahasiswa di kelas memiliki dimensi isi yang berbeda. Yang ketiga, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Yang keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan melibatkan elemen-elemen komunikasi secara keseluruhan. Proses ini dikatakan berhasil apabila pada akhirnya terjadi perubahan terhadap penerima pesan, sesuai dengan yang diharapkan pengirim pesan, dan pada akhirnya akan menciptakan interaksi di antara mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.